Putus-putus banget apa enggak, Mbak? Ini sekarang Sudah lancar putus-putus. ibu. Sampun, sampun lancar ibu. Nah, sinyalnya mungkin ya. Di sini kita masuk ke konsep dasar nifas atau di sini disebutnya bahasa ilmiahnya puerperium ya. Untuk definisinya sendiri itu masa nifas itu apa sih? Jadi masa nifas itu adalah setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semula. Kira-kira berlangsung yaitu 6 minggu atau 42 hari. Ya, masa selama persalinan segera setelah kelahiran yang meliputi minggu-minggu berikutnya pada waktu saluran reproduksi kembali keadaan seperti ketidak hamil ya. Jadi yang diperiksa di nifas itu pada saat pemeriksaan ada pemeriksaan uterus ya. Namanya pemeriksaan tinggi fundus uterus. Jadi bukan leopard tapi hampir mirip ya. Jadi kita melihat tinggi fundus uterusnya di mana. Jadi kalau nanti di nifas yang kita lihat adalah tinggi fundus uterusnya itu nanti akan semakin turun ya, semakin turun nanti semakin tidak teraba. Jadi kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 5 hari itu biasanya masih teraba. Tapi kalau sudah 10 hari, lebih dari 1 minggu itu aja kita sudah agak sulit untuk meraba uterusnya. Apalagi kalau 10 hari, 15 hari, sampai 2 minggu itu akan sangat sulit untuk merabanya karena dia sudah kayak sudah kembali ke bentuk sebelum hamil, dia sudah turun ke ya posisinya kembali sebelum hamil. Makanya nanti pada saat kita resetting itu ya kalau bisa kita menggunakan pasien maksimal ada 5 hari. Yang bagus 3 hari. Kalau 1 hari itu ya masih kelihatan sih kan, masih kayak kelihatan dan masih kontraksinya juga masih bagus kalau misalkan di adekuat ya kalau di hari pertama melahirkan seperti itu. Tapi nanti tapi di sini untuk resetting sendiri itu di 5 hari biasanya. Karena kalau sudah di 6 hari, 7 hari atau bahkan sampai 10 hari, lebih dari 2 minggu itu sudah tidak teraba biasanya. Dan itu kalau tidak teraba nanti kalian penilaian TFU-nya kan agak kayak kesulitan ya mencari TFU kan. Nanti kan ada resetting kan pasti ada pembimbing klinik sama pembimbing akademik yang melihat ya. Jadi kan kalau bisa nanti cari pada saat ujian ya cari pasien yang 5 hari nifas ya. Ini biasanya tidak semudah kita mencari pasien hamil ya, karena kan kadang nifas, kadang nggak mesti ya tergantung dari PMB-nya sih biasanya ya. Tapi kadang ada yang PMP 1 hari bisa ada beberapa persalinan dan juga yang biasanya pas tepak kalian di sana 1 minggu tidak ada persalinan sama sekali. Ya nanti kami usahakan sih yang rame ya. Jadi kalian semuanya 2 minggu sih 2 minggu 1 minggu untuk nifas 1 minggu untuk ANBB. Kalau ANBB biasanya mencari balita untuk pemeriksaan tumbuh kembang. Tapi nggak tahu sih Bu Hera untuk yang tahun ini apakah tetap pemeriksaan tumbuh kembang atau ada yang lain ya mungkin. Itu tadi jadi untuk eh, fase dari nifas itu dibagi menjadi 3. Di sini ada puerperium dini, puerperium intermedial, dan remote puerperium. Untuk waktunya di sini untuk yang puerperium dini itu adalah 24 jam pertama hingga minggu pertama. Itu dia masa pemulihan awal di mana ibu sudah diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan. Puerperium intermedial itu waktu minggu kedua hingga minggu keempat, itu kurang lebih 6 minggu. Ya, yang di tahapan masa nifas 6 minggu kepulihan eh menyeluruh dari organ-organ reproduksi. Tapi biasanya tidak selalu kembali 100% ya. Biasanya baru lebih dari biasanya ada sampai 3 bulan gitu masih mulai pulihnya benar-benar pulihnya. Makanya cuti kan juga 3 bulan ya kalau cuti melahirkan. Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan sempurna terutama jika terdapat komplikasi. Untuk tujuan dari pelayanan nifas di sini adalah pastinya kita lihat untuk kesehatan fisik dan psikologisnya. Lalu juga di sini ada deteksi komplikasi, bisa screening, deteksi dini. Gitu ya, karena di nifas itu kita nanti nutrisinya lebih disarankan dengan untuk 2 tujuan, yaitu untuk misalkan dia ada luka perineum, jadi penyembuhan luka perineum, jadi pastinya kita harus perbanyak makan protein, terus
yang bergizi seperti itu ya, telur gitu-gitu ya. Tapi juga kita juga harus mempertimbangkan juga untuk memberikan saran-saran nutrisi yang dapat meningkatkan produksi ASI. Jadi ada kan yang apa ASI booster ya, misalkan daun katu gitu-gitu ya, atau daun hijau-hijauan gitu, kelor gitu itu kan itu untuk kita nanti ya lebih seperti mengajarkan trik-trik gitu ya, atau apa itu maksudnya masakan-masakan mungkin yang bisa untuk atau bahan-bahan yang bisa untuk nanti eh, produksi ASI, meningkatkan produksi ASI, juga untuk penyembuhan luka. Jadi fokusnya di situ untuk yang nutrisi. Lalu juga ada perawatan diri. Karena perawatan diri ini pada ibu nifas juga sangat penting karena terutama dari kenapa? Karena ibu nifas itu kan ada darah haidnya, kayak kayak darah haid tapi bukan darah haid itu namanya lokea. Jadi misalkan kayak darah jadi seperti orang mens gitu ya. Kayak orang mens seperti itu. Jadi memang dia orang mens aja kita kan harus sering ganti pembalut dan nanti sama juga dengan ibu nifas. Jadi nanti ibu nifas kita ajari caranya personal hygiene terutama di bagian bawah ya karena mereka memang lokea itu masih terus biasanya masih apalagi 1 minggu pertama itu masih banyak. Jadi harus diajarkan bagaimana ganti pembalut yang benar gitu ya misalkan atau misalkan kan 1 hari tidak ganti berapa kali. Terus nanti kalau misalkan sudah lembab ya harus segera diganti. Jangan sampai 1 hari tidak ganti sama sekali. Karena kalau di mungkin anak orang yang menstruasi kalau nggak ganti mungkin ya lebih ke mungkin iritasi gitu atau putihan. Tapi kalau di nifas kalau misalkan dia detik kebersihannya kurang, terus dia ada luka perineum lah itu akan mengganggu penyembuhan luka perineumnya. Jadi biasanya luka perineumnya tidak sembuh dalam 1 minggu atau bahkan masih basah. Seharusnya kan kalau luka jahitan itu 3 hari 1 minggu itu ya sudah cukup kering ya, sudah mulai mengering. Tapi ada juga yang dia pasti basah. Lah itu berarti kenapa? Apakah personal hygiene-nya buruk sehingga terjadi pasti basah atau mungkin dia tidak boleh juga memakai wangi-wangian gitu ya untuk yang obat-obatan untuk pembersihan vagina gitu itu tidak disarankan karena biasanya itu tadi juga bisa menghambat penyembuhan luka. Jadi kita kalau di nifas mungkin hampir sama sebenarnya KIE KIE apa KIE yang diberikan itu hampir sama tapi fokusnya beda-beda karena nifas itu yaitu tadi banyak yang harus diperhatikan karena dia mulai pemulihan ya. Jadi kalau yang di terkait personal hygiene yaitu tadi itu juga personal hygiene juga bisa juga dari segi penyusui. Jadi habis menyusui nanti diajari bagaimana sih cara melakukan perawatan payudara. Jadi ada yang ibu-ibu menyusui habis menyusui tidak dibersihkan. Jadi nanti di payudaranya putingnya itu banyak kotoran-kotoran, kotor-kotoran sisa ASI. Lah seperti itu kan nanti juga misalkan tidak dibersihkan langsung diberikan ke anak kan bisa menyebabkan juga anaknya kena diare lah atau malah mungkin lecet karena kan harusnya dibersihkan ya ASI yang misalkan sisa-sisa seperti itu. Terus nanti juga pastinya kita juga harus mengajarkan ibu nanti cara memerah gimana memerah ASI, memompah ya. Memompah ASI manual, memompah ASI dengan alat ya. Terus juga nanti cara menyimpannya seperti apa. Terutama pada ibu bekerja kan harus diajari juga cara mompah yang benar ya karena kalau di orang yang tidak bekerja, misalkan tidak bukan tidak bekerja ya, misalnya ibu rumah tangga seperti itu kan di rumah ya, mungkin adalah masa cuti atau dia memang ibu rumah tangga, kan dia untuk menyusuinya kan on demand. Jadi ya semaunya anak haus ya disusui atau minimal 2 jam sekali. Jadi kalaupun mompah ya juga sama. Jadi dipompahnya juga kalau sudah terasa apa kayak penuh atau sudah 2 jam lebih, 3 jam itu dipompa. Jadi pompanya juga sama karena kalau si ASI itu tidak dikeluarkan, walaupun memang ibu bekerja terus dia pakainya bekerja terus tidak bawa pompa, itu nanti ASINya akan menumpuk, akan jadi bendungan ASI, terus nanti bisa jadi mastitis, bisa jadi abses, jadi infeksi. Jadi memang edukasinya banyak ya yang untuk nifas ini. Jadi jangan sampai ibunya itu tadi nanti dia tidak memompa ASINya akhirnya terjadi bendungan ASI. Itu juga nanti juga harus diajarkan juga caranya
posisi yang menetei yang benar. Karena kalau lidahnya bayi itu kan masih kasar awal-awal mungkin akan terjadi lecet biasanya. Terus juga kalau salah posisi juga kadang kan misalkan salah posisi apa pada saat menghisap itu kan juga akan mempengaruhi dari anaknya nanti dia dapat asupannya dan juga dari apakah bisa terjadi lecet ya, puting susu lecet. Terus juga nanti ada lagi masalah di nifas bisa jadi nanti dia tidak bisa NTI ternyata karena nya tidak menonjol. Berarti harus kita lakukan dulu terapi untuk membantu agar putingnya menonjol. Terus nanti juga ada tuh yang misalkan diselingi antara usus formula sama ASI. Jadi biasanya ada terjadi bingung puting. Jadi bayinya bingung puting nggak, maksudnya dia tidak mau putingnya ibunya karena dia sudah terbiasa putingnya dot. Ya, jadi kalau putingnya dot itu ya namanya putingnya dot dikenyot satu kali itu kan ada lubangnya banyak ya. Jadi memang dia tidak membutuhkan kerja keras yang kerja keras gitu, dia udah sekali ngenyot gitu akan keluarnya banyak. Tapi kalau di ASI itu dia harus posisinya harus benar, terus cara menghisapnya harus benar, itu baru dia akan mendapatkan asupan yang benar. Dan itu sepertinya masih kecil pun dia pasti suka yang praktis. Jadi ketika dia sudah dikenalkan dot terlalu dini dikenalkan dot, nanti dia akan kesulitan untuk kembali ke puting. Ya, jadi seperti itu. Makanya kalau bisa awal-awal itu walaupun nanti maksudnya dipompa, ibu bekerja dipompa, itu kalau bisa memberikannya jangan dengan DOT awal-awal ya. Karena nanti kalau sudah dari awal pengenalan dengan DOT, nanti dia akan bingung puting tadi. Jadi kalau yang awal ya bisa disendoki atau bisa menggunakan, apa ya, disendoki atau gelas ya, gelas untuk, memberikan ASI-nya. Ada gelas kecil yang khusus untuk memberikan ASI, yang awal-awal. Nanti kalau sudah terbiasa dengan puting, dia sudah mengenal puting lah, mungkin itu biasanya mulai diselingi, tapi kalau dari awal-awal itu jangan langsung dot, nanti kalau sudah terlalu dot, sudah nyaman dengan dot, nanti dia tidak mau dengan puting, ya. Ada namanya tadi bayi bingung puting itu tadi ya. Terus juga di sini itu tadi dari yang perawatan diri, lalu juga ada imunisasi. Imunisasi, terutama imunisasi untuk bayinya juga nanti ya, kita harus mengingatkan ibu untuk imunisasi, bayinya. Lalu di sini juga di KF, kan ada kunjungan nifas itu ada 4 kali. Jadi di KF, di kunjungan yang terakhir yang sudah mendekati 42 hari, itu biasanya mulai ibu diberikan edukasi tentang KB. Jadi jangan karena kan biasanya ibu ada kan ya KB itu yang metode amenor laktasi, jadi dia ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu memang bisa digunakan untuk jadi KB, jadi kontrasepsi ya. Tapi kalau dia akan berhasil ketika memang benar-benar disusukan biasanya disusukan secara langsung ke bayinya, terus dia juga on demand gitu ya, tidak berhenti-berhenti atau nanti diselingi dengan susu formula itu akan menyebabkan banyak gagalnya. Terus nanti dia nggak pakai KB, dia percaya diri kalau dia ASI eksklusif nggak pakai KB, terus dia buat berhubungan terus dia buat berhubungan ya jadi anak, nanti kesundulan namanya ya. Jadi makanya biasanya sebelum selesai nifas itu sudah diberikan edukasi-edukasi untuk terkait keluarga berencana. Terus nanti pada saat setelah nifas itu kalau dia memang sudah haid ya monggo nanti bisa langsung KB, KB-nya KB apa. Biasanya langsung setelah nifas itu akan ada yang langsung ber-KB. Lalu di sini juga pasti kesehatan emosi ya, kesehatan mental, kesehatan emosi pada ibu nifas itu juga rentan terjadi stres. Jadi memang ada depresi postpartum, ada macam-macam ya untuk kesehatan mental yang nanti ada juga di materinya tadi ya. Karena memang kenapa kok rentan gitu ya untuk ibu nifas ini untuk terganggu kesehatan mentalnya atau gangguan psikologisnya. Karena kan apalagi yang anak pertama, karena kan dia ada itu namanya apa perubahan peran ya, yang awalnya dia menjadi misalnya istri atau bukan mungkin dia awalnya sendiri gitu ya ya apa merawat diri dia sendiri sama mungkin suaminya. Tapi ketika punya anak kan dia harus merawat anaknya, mungkin anaknya yang rewel biasanya minta minum susunya, kadang malam rewel, dia kan memang harus dua dua 2 jam sekali atau pada saat si anak itu haus ya kita kita susukan gitu ya. Tapi
Kadang itu malam setelah nyusu tapi dia masih nangis ya, karena kenapa? Karena mungkin paginya atau siangnya sering digendong sama neneknya. Akhirnya dia, eee, nggak tidur atau siangnya tidurnya terlalu banyak, akhirnya malamnya dia nggak tidur atau dia itu tadi sering digendong, akhirnya malamnya dia minta digendong lagi padahal yang gendong neneknya mungkin ya, ya seperti itu. Jadi memang itu juga perubahan peran, terus perubahan jadwal tidur, terus perubahan kebiasaan dan lain sebagainya untuk ibu baru itu akan memicu tadi kesehatan mental juga. Lalu di sini juga sirkulasi ASI ya, jadi nanti juga akan diajarkan perawatan payudara untuk membantu sirkulasi ASI, terus nanti produksi ASI. Terus produksi ASI itu juga dipengaruhi dari stres ya. Jadi stres itu kan ada hormon namanya hormon kortisol ya. Jadi kalau hormon stres kortisolnya tinggi itu dia akan menekan menekan hormon produksi prolaktinnya. Jadi produksi ASINya akan menurun. Jadi makanya biasanya ada tuh istilah kalau memang ASINya pengen banjar itu ya senangkanlah ibu gitu ya. Suami-suami itu kadang seperti itu. Jadi disenangkan ibunya, istrinya disenengin gitu nanti dia akan banjar gitu. Maksudnya banyak produksi ASINya. Terus juga ada nggak boleh stres. Jadi kalau stres tuh biasanya dia prosesnya akan menurun. Jadi memang rentan ya, kita harus benar-benar bisa memberikan edukasi-edukasi seperti itu. Terus juga fungsi organ. Kalau fungsi organ pasti nanti juga akan ada perubahan di gastrointestinal dan perkemihannya juga ya. Kenapa? Karena kan pada saat, setelah kan udah nggak ada baby ya, awalnya tidak ada baby, terus juga pastinya kalau awalnya dia pada saat hamil dia ada penekanan, sekarang di gastrointestinalnya atau di ususnya itu kan dia sudah lancar ya, yang mungkin awalnya peristaltiknya mungkin akan berangsur-angsur membaik juga, terus perkemihan kadang juga karena pada saat ibu hamil itu kan, eee, apa itu, banyak memproduksi air ya, tubuh ibu hamil itu banyak memproduksi air di dalam karena untuk 2 orang kan gitu, tapi ketika dia sudah si tubuh itu sudah mengenali, "Oh saya sudah heran." Nah itu biasanya, dia akan si tubuh ini otomatis akan mengeluarkan apa ya, cairannya ya, agar untuk menyeimbangkan lagi yang ada sudah kebanyakan nih, oh nggak ada si bayi. Jadinya akan si tubuh ini akan mengeluarkan cairannya keluar lah biasanya makanya ibu nifas tuh biasanya sering kencing, nah terus juga dia akan sering berkeringat, seperti itu. Terus di sini juga involusi, involusi itu adalah kembalinya rahim ke bentuk semula ya, berbentuk seperti hamil. Jadi biasanya tuh hari ketujuh itu harusnya sudah tidak teraba atau teraba pun dia sudah letaknya di bawah. Kalau misalkan nanti si uterus itu sudah hari ketujuh tapi dia masih mentol besar di tengah, itu biasanya mungkin ada terjadi subinvolusi ya, kegagalan kembali kembali ke bentuk semula itu biasanya karena apa ya, karena biasanya karena mungkin ya ada gangguan di organ reproduksinya atau mungkin dia memang ada infeksi paperionium juga kadang bisa mempengaruhi ya. Jadi nanti harus benar-benar diperhatikan di situ. Lokea ya lah, kalau lokea itu ya, apa itu, darah itu ya, darah yang dikeluarkan ibu nifas tuh namanya lokea. Jadi nanti mungkin ada di fisiologi ya, itu tadi. Terus di sini untuk pelayanan nifas itu tadi sudah anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan anemi, pemeriksaan kandung kemih, saluran kencing, pemberian kapsul vitamin A, lalu juga terkait dengan reproduksi itu ada TFU, kontraksi, apalagi untuk yang nifas awal-awal ya, hari pertama itu pasti harus selalu dilihat kontraksinya, karena kalau tidak kontraksi karena kan kontraksi itu kan pada saat, melahirkan itu kan plasentanya yang awalnya melekat ya, di miometrium itu akan kayak lepas ya, pada saat lepas seperti kalian misalkan ada tembok ya, tembok kalian pasangi solasi, pada saat solasinya kalian lepas itu kan akan ada yang terbuka, sama seperti miometrium itu ya. Jadi ketika plasentanya lepas itu akan ada yang terbuka, pembuluh darah yang terbuka di situ lah. Kontraksi itu adalah membantu menutup pembuluh darah tadi. Ketika tidak berkontraksi dengan baik, lah pastinya kan nanti pembuluh darahnya juga tidak akan dengan baik juga menutupnya, makanya akan terjadi pendarahan atau nia uteri ya, jadi dia kontraksinya
tidak adekuat. Atau bisa mungkin ada sisa plasenta, jadi jangan sampai sisa plasenta. Jadi sisa plasenta itu kan plasentanya masih ada di situ, entah selaput atau apa, masih nempel di, miometriumnya misalkan, itu juga tidak akan kontraksi dengan baik. Contohnya kalian kena beling ya, kalian kena beling di tangan, di telapak tangan misalkan, terus nanti ketika belingnya itu tidak diambil, pasti akan terus berdarah, tidak akan berhenti pendarahannya karena di situ ada luka terbuka yang kena belingnya tadi. Terus kontraksinya juga akan sakit ya, kayak kalian misalkan kena beling di telapak tangan, terus tangan kalian kalian buat kayak meremas meremas meremas, kan kontraksi kan kayak apa, kontraksi kan seperti itu ya, meremas kan akan nyeri ya, jadi akan nyeri di ibunya. Jadi makanya kalau ada sisa itu harus segera diambil, karena itu tadi akan perdarahannya tidak akan berhenti karena ada luka terbuka yang kehalang si beling tadi, terus juga ibunya saat kontraksinya juga nyeri, anggap saja yang di telapak tadi. Makanya kalau ada yang, misalkan persalinan gitu ya, nanti terus ada pendarahan itu ya harus kita evaluasi. Yang pertama kita evaluasi apakah ada robekan, ya mungkin di persalinan kemarin sudah ya, dievaluasi ada robekan, oh kalau nggak ada robekan berarti kenapa kok masih pendarahan, mungkin kontraksinya, oh masih kontraksinya ternyata dari apa? Ternyata dari sisa plasenta, itu harus segera diambil karena itu tadi konsepnya ya. Jadi, itu juga pada saat kontraksi itu pasti akan nyeri ya, jadi kayak mules gitu, itu mules itu ya malah bagus karena itu, artinya si anunya reaksi, kalau nggak mules itu malah bahaya, berarti kan kontraksinya tidak adekuat, berarti harus segera kita lakukan tata laksana ya, kenapa gitu. Lalu di sini juga ada pemeriksaan payudara dan pemberian ASI eksklusif. Jadi kita harus benar-benar bisa mengajarkan ASI eksklusif yang benar. ASI eksklusif itu sebenarnya ada syaratnya ya. Syaratnya bisa disebut ASI eksklusif. Kalau disambi-sambi itu yang nggak bisa disambi-sambi, kadang ASI, kadang formula lah itu yang namanya bukan ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu benar-benar full ASI saja selama 6 bulan. Jadi kalau disambi-sambi ya namanya bukan ASI eksklusif. Lalu di sini juga ada tindakan lanjut ya, misalkan ada resiko atau komplikasi. Penanganan resiko tinggi misalkan ibu nifas dengan preeklamsi, ibu nifas dengan diabetes itu kan resiko tinggi. Maksudnya dia ada penyakit penyerta yang mungkin bisa mempengaruhi dari nanti dia produksi ASINya atau, apa itu, nifasnya tadi ya, involusinya mungkin. Ini juga pasti kalau nifas ada pelayanan KB dan juga banyak-banyak komunikasi, edukasi, dan konseling. Ini kalau bidan hampir sama, kita asuhan klinis ya dan profesional sebagai seorang bidan, lalu edukasi dan manajemennya atau program-program perencanaannya bisa kita usulkan banyak sekali ya. Landasan hak fundamental ibu ya pasti ibu mendapat pelayanan yang berkualitas, hak menyusui dan mendapatkan fasilitas, hak mendapatkan cuti kerja, ya minimal istirahat 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Biasanya 3 bulan intinya ya. Kalau misalkan ada sih yang di sini misalkan ibu-ibu biasanya cutinya itu ya pada saat melahirkan sehingga 3 bulannya ya sudah setelah melahirkan itu 3 bulan jadi tidak dicicil. Tapi ya memang intinya 3 bulan sih. Ini tergantung dari si ibunya nanti. Lalu juga mendapatkan gizi yang terbaik. Kalau di puskesmas itu ada nanti ibu PMT untuk ibu nifas ya. Jadi ibu nifas memang diberikan puskesmas, posyandu itu memang diberikan makanan-makanan yang bergizi biasanya. Jadi kalau di puskesmas sekarang mungkin yang sudah pernah ke posyandu itu kan sekarang bukan untuk anak aja ya, posyandu itu ILP ya. Jadi untuk anak, untuk lansia, untuk ibu nifas, untuk wanita usia subur, untuk remaja, semuanya jadi satu. Di sini kunjungan nifas tuh idealnya dalam 4 kali ya. Jadi ada KF1, KF2, KF itu kunjungan nifas ya. KF1, KF2, KF3, KF4. Tapi itu fokusnya beda-beda ya. Jadi kalau KF1 itu kita fokusnya ya ke pendarahan, ke atonianya, ke kontraksinya. Itu tadi kalau dia nggak kontraksi, dia nggak mules malah bahaya itu berarti dia mungkin nanti pendarahan, kita lihat bentar pendarahan dia pastinya kayak gitu. Lalu juga kita memberikan ASI awal, edukasi ASI awal, terus cara mencegah atonia di melakukan masase ya, mungkin sudah diajarkan di persalinan, lalu juga kita bisa screening HIV dan triple eliminasi jika memang belum mendapatkan screening triple eliminasi di kehamilan, tapi biasanya di kehamilan ada yang sudah, ada yang belum ya.
Lalu KF2 kita mulai memperhatikan dari involusinya yang tadi ya. Kalau hari ketiga, hari ketujuh itu sudah pasti turun. Jadi tidak tidak setinggi pusat lagi. Dia pasti turun 2 jari, 3 jari gitu ya. Apalagi kalau sudah 7 itu biasanya sudah mau, kalau 10 itu biasanya udah mau ke simpisis gitu. Jadi kita harus memperhatikan. Tapi kalau misalkan dia 7 hari tapi masih di tengah, masih di setinggi pusat, wah itu pasti ada sesuatu. Entah maksudnya mungkin dia kontraksinya yang tidak adekuat, mungkin dia ada pendarahan, mungkin dia ada, nah, kita harus lihat seperti itu. Kita itu namanya subinvolusi ya. Jadi kegagalan rahim kembali ke bentuk semula. Nanti ada di nanti ada di tugas yang perubahan fisiologi reproduksi itu ya. Jadi nanti ada yang sesuai teori itu TFU-nya nifas hari 1 sampai 42 itu berapa yang sesuai teori, sama kayak hamil kan seperti itu ya. Kalau hamil kan TFU, namanya TFU-nya sama aja sih TFU juga ya kalau di nifas ya. Maksudnya kan kalau hamil kan beda, kalau kalau nifas tuh ya semakin ke bawah semakin tidak teraba. Lalu di sini juga pasti ada gizi, hidrasi, lalu juga perawatan BBL terutama untuk yang bayi baru anak pertama. Lalu pencatatan buku KIA. Di buku KIA itu ada pendampingan nifas sama pendampingan balita. Nanti ibunya diajari itu. Mungkin yang pendampingan untuk yang balita mungkin nanti adanya di praktik ANBB ya. Kalau yang di nifas nanti ada di nifas, di praktik nifas. Untuk KF3 di sini di hari ke-28 itu dia penyulit ya. Nanti ada penyulit sama mulai konseling KB, sudah mulai dikenalkan KB. Nah, nanti pada saat hari keempat ini, KF4 ini, 42 hari ke atas, itu kalau bisa dia sudah punya KB. Tapi kalau memang dari awal dia sudah diajari ASI eksklusif dan dia komitmen, itu memang bisa KB. Salah satu KB itu adalah itu ya, pakai laktasi. Tapi harus benar-benar aksi eksklusif, terus dia harus komitmen ya 6 bulan. Jadi kalau misalkan dia tidak bisa komitmen wis ditambahi kabeh ini timbangan gagal untuk kesundulan gitu. Jadi kita harus benar-benar, kalau memang dia mau pakai mal, kita harus benar-benar mengajarkan yang benar gitu. Jangan sampai dia salah memahami konsep ASI eksklusif. Jadi kadang ya itu ASI eksklusif itu pokoknya TI. Tapi kadang sembunyi-sembunyi anaknya kalau rewelnya banget dikasih susu formula ya wis gagal, itu namanya bukan ASI eksklusif lagi ya. Ini hampir sama, ini cuma ada centangan-centangan saja. Lalu di sini untuk pelayanan masa nifas sama ya tadi screening HIV, lalu ada TT, terus kesehatan jiwa, terus juga KIE. Ini kalau misalkan pasca salin ada gawat daruratan. Sebenarnya ini lebih ke biasanya pasca salin juga ada pendarahan, ada kehamilan. Kalau di yang askep nifas ini kita hanya tata laksana awal saja ya. Jadi hanya tata laksana awal sama nanti dirujuk. Ya, karena untuk yang bagaimana lanjutannya itu nanti ada di MK Gadar. Jadi di sini memang kita hanya tata laksana awal sampai dirujuk aja. Kalau memang nanti terjadi komplikasi atau Gadar di nifas, untuk yang lanjutannya itu nanti ada di Gadar. Itu saja mungkin di sini hampir sama ya. Jadi target komunikasinya pemilihan kontrasepsi, pemantauan ASI eksklusif, tata laksana khusus bayi dari ibu HIV itu boleh menyusui. Menyusui malah yang disarankan adalah menyusu ASI kalau orang HIV, tapi jangan diselingi. Karena kalau diselingi itu ya kalau dari hasil penelitian itu kan kalau susu formula itu kadang itu ada yang melukai lambungnya ya. Jadi ketika lambungnya terluka itu terus eh, kadang itu bayi itu tidak positif HIV. Jadi yang positif HIV biasanya ibunya, tapi bayi itu tidak 100% dia akan kena HIV. Jadi gimana? Terus berarti kan susunya kan ada HIV-nya, Bu. Iya, tapi makanya biasanya ARV ya, anaknya sudah dikasih obat itu juga obat HIV-nya juga biar dia tidak terkena tadi. Terus biasanya tidak tertular. Caranya biar untuk menghindari itu ya, menghindari tertularnya itu gimana, itu tadi jangan diselingi. Kalau memang mau ASI, tambah malah disarankan malah ASI, karena kalau susu formula itu perhatian itu dia kayak melukai lambungnya lah. Kalau melukai lambung terus nanti dia netek, misalnya lambungnya terluka gitu ya, misalnya ada luka karena mungkin dia tidak cocok dengan si susu formula, terus diminumi diminumi ASI eksklusif.
ASI eksklusifnya dari ibu yang kena HIV lah. Akhirnya kan ibu ASI eksklusifnya pasti ada HIV-nya ya, ada virusnya di situ. Maksudnya ya kemudian masih ada. Terus nanti masuk ke luka terbuka yang ada di lambungnya anak gara-gara tidak cocok ASI formula tadi lah. Malah anaknya seperti itulah yang malah membuat anaknya nanti tertular. Jadi memang kalau di HIV itu bayi dari ibu HIV itu sarannya itu harus pilih satu. Jadi kalau memang mau HIV maksudnya mau susu formula ya harus komitmen wes susu formula tok gak usah diselang-selingi. Kalau diselang-selingi nanti takutnya nanti ada yang seperti itu, malah meningkatkan resiko penularan. Tapi kalau mau susu ASI eksklusif ya harus ASI eksklusif. Jadi kalau sudah kena formula ya udah wes gak usah ASI eksklusif lagi karena bisa jadi seperti itu tadi karena kalau dia ada perlukaan di organnya terus dia kena ASI eksklusifnya. Nah, itu kan ASI eksklusifnya kan bisa jadi masih ada virusnya, ya. Tapi biasanya juga si bayi itu langsung dikasih obat sih, Mbak. Jadi ke obat ARV itu. Jadi dua-duanya dikasih obat ibunya minum obat ARV, adiknya juga biasanya disuntik ARV itu ada. Jadi itu udah tetap biasanya ini di rumah sakit sih kalian kalau yang di biasanya kalau yang di kita dapatnya di PMP ya kita rujuk aja. Tapi kadang kan kalau kita bisa menjelaskan kan enak ya maksudnya kan pasien akan ngerti gitu nggak harus kita lanjut ke papa rumah sakit untuk tanya itu aja tapi memang seharusnya biasanya sudah dalam pengawasan khusus dari puskesmas atau rumah sakit. Ini tata laksana dari anu ya dari apa gadarnya ya NF gadarnya. Jadi ini memang ya kalau misalkan ada yang apa NF ini ya pastinya dia akan dirujuk gitu aja. Yang tadi tanda-tanda yang harus diamati. Mungkin ini nanti ada di materi yang di satu-satu tadi ya, satu-satu yang di penugasan di sub JPMK berapa tadi yang untuk tata laksana awal kan sub JPMK 7.2 kayaknya ya, nanti untuk lebih detailnya. Dah, itu saja pas ya jam 12 ada pertanyaan. Jam 12 lebih 6 kelebihan 6 menit berarti. Ada pertanyaan silakan. Nggak ada pertanyaan, Mbak? Gimana ngasih konsep ya? Ya udah, nggak apa-apa. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri temennya. Yang nggak masuk berapa, Mbak Uli ya?